Selanjutnya, tadi yang pertama kegagalan pengkodean. Kemudian ada gangguan. Terkadang informasi disimpan dalam memori kita, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak dapat diakses. Ini dikenal sebagai interferensi. Ada dua jenis interferensi. Yang pertama interferensi proaktif dan interferensi retroaktif. Interferensi proaktif terjadi ketika informasi lama menghalangi penarikan kembali informasi yang baru dipelajari. Sementara interferensi retroaktif terjadi ketika informasi yang dipelajari baru-baru ini menghalangi ingatan informasi yang lama. Jadi kebalik ya, kalau proaktif itu ingatan yang lama menghalangi ingatan yang baru. Sementara retroaktif sebaliknya, ingatan yang baru menghalangi ingatan yang lama. Yang ketiga ada kesalahan memori. Kesalahan memori. Psikolog Daniel Sketcher, seorang peneliti memori terkenal, dia membagi kesalahan memori dalam 7 dosa ingatan namanya, atau the 7 sins of memory, dan mengkategorikannya menjadi 3 kelompok. Ada lupa atau melupakan, ada distorsi, dan intrusi. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini, dosanya ada 7 dan tipenya ada 3, ada melupakan, distorsi, dan intrusi. Kita bahas yang tipe melupakan. Yang pertama adalah kefanaan atau sementara. Keterangannya aksesibilitas dari memori memudar seiring waktu. Karena fana kan tidak kekal atau sementara, jadi namanya memori itu bisa memudar seiring waktu. Jadi kita contohnya akan lupa akan peristiwa yang pernah terjadi di zaman lalu. Yang kedua ada linglung, yaitu lupa yang disebabkan oleh penyimpangan dalam perhatian. Contohnya lupa di mana ponsel Anda. Jadi kita perhatiannya terbagi gitu, nggak fokus. Bisa kita megang HP tapi terdistract oleh perhatian yang lain, jadi lupa HP kita di mana. Jadi linglung. Dan yang ketiga ada pemblokiran. Aksesibilitas informasi diblokir sementara. Contohnya ujung lidah. Jadi contohnya misalnya kita mengingat-ingat sesuatu yang entah itu nama orang atau apa, kita ingat wajahnya di pikiran kita, kita tahu persis wajahnya kayak gimana, cuma mau nyebut tambahnya susah. Jadi nggak keluar di ujung lidah itu. Keluar, itu namanya diblokir, pemblokiran. Kemudian ada tipe distorsi. Yang pertama ada misatribusi. Keterangannya sumber memori membingungkan. Contoh mengingat memori yang berbeda. Nah misalnya kita punya memori yang sama terhadap 2 orang yang berbeda. Misalnya saya pernah jalan-jalan sama si A, dan saya juga pernah jalan-jalan sama si B. Saya kedua-duanya ke tempat yang sama. Nah, tiba-tiba suatu hari saya cerita sama si B, ingat nggak dulu waktu jalan-jalan gini. Tapi si B, perasaan nggak pernah kayak gitu. Nah, ternyata memori yang diambil adalah memori ketika jalan-jalan sama si A. Jadi membingungkan gitu. Salah ambil, misatribusi. Yang kedua ada sugestibilitas. Ini sama seperti yang tadi, tersugesti sehingga mempunyai kenangan atau ingatan yang palsu. Kemudian ada bias. Memori juga dapat dipengaruhi oleh bias. Bias ini dibagi juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada stereotypical bias yang melibatkan bias rasial atau gender, stereotype. Yang kedua ada egocentris bias. Egosentris ini kan artinya kecenderungan untuk memandang dunia dari perspektif pribadi seseorang. Jadi memori yang diingat itu dari perspektif pribadi. Dan yang ketiga ada hindsight bias. Adalah kecenderungan seseorang melihat kejadian menjadi lebih dapat diprediksi atau mereka sudah memperkirakan hasil kejadian. Padahal peristiwa tersebut masih belum terjadi. Ini terjadi setelah mereka mempelajari hasil dari suatu masalah, baik melalui eksperimen maupun mengamati pola kejadian. Jadi dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu, karena ingatan-ingatannya di masa lalu.
Nah, sekarang tipe ketiga ada intrusi, yaitu kegigihan atau persisten. Ketidakmampuan untuk melupakan kenangan yang tidak diinginkan. Contohnya peristiwa traumatis. Jadi ada ingatan-ingatan atau memori yang sebenarnya kita nggak pengen ingat, tapi kok keinget-inget terus. Jadi kita nggak fokus gitu, selalu keingetan. Nah itu maksud dari gigih gitu. Ingatannya gigih, nggak mau hilang dari kepala. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hendrik. Silakan. Baik, terima kasih Aksyal. Untuk materi selanjutnya adalah cara meningkatkan memori. Strategi peningkatan memori. Ini ada beberapa strategi. Yang pertama, strategi rehearsal. Mau bawa jam. Strategi ini adalah pengulangan informasi secara sadar untuk diingat dari Craig dan Watkins 1973. Yang dimaksud strategi ini adalah kita mengulang informasi secara sadar untuk diingat kembali. Jadi kayak semisal contohnya itu kita melakukan pengetesan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Semisal kita tes dulu sebelum kita mau setoran, semisal kayak gitu. Itu pengulangan informasi secara sadar dan untuk diingat kembali. Untuk strategi yang kedua adalah strategi chunking, mengatur informasi ke dalam bit atau potongan yang dapat dikelola. Strategi ini adalah strategi yang dikelola atau biasanya dikelompokkan. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pengelompokan nomor telepon. Kan biasanya ada tuh yang 0812 strip sekian. Nah, itu adalah salah satu cara strategi chunking. Jadi informasi yang ke dalam bit atau potongan yang dapat dikelola. Jadi secara dikelola itu kita bisa mudah untuk menghafalkan nomor telepon. Untuk yang ketiga, perangkat mnemonik. Nah, ini alat bantu memori yang membantu kita mengatur informasi untuk pengkodean. Ini adalah salah satu contoh strategi yang dipakai perangkat mnemonik. Mungkin beberapa teman ada yang tahu strategi ini. Strategi ini sebenarnya strategi lama, seperti mengingat jumlah hari dalam setiap bulannya. Jadi kan setiap bulan itu berbeda-beda harinya. Nah, ini cara seperti ini bisa mengingatkan kita untuk jumlah hari setiap dalam bulannya. Next. Untuk selanjutnya, cara mempertahankan memori atau ingatan dalam proses belajar. Yang pertama, terapan efek referensi diri. Nah, dari sini kita selalu banyak cara untuk mempertahankan memori atau menjaga memori kita agar tidak lupa. Nah, ini jangan sampai kita membiarkan ingatan itu lupa gitu. Kalau bisa kita selalu cari cara untuk mempertahankan memori. Yang kedua, jangan lupa atau mempelajari kembali. Kita sempetin buka buku lagi, baca lagi materinya, dipelajari kembali. Jangan sampai tadi sama kayak yang awal, kita melupakan lah. Dan yang ketiga, berlatih. Dalam artian berlatih di sini kita bisa mempraktikkan materi-materi yang sudah kita dapat, materi-materi yang telah diberikan oleh dosen ataupun yang lainnya. Kita berlatih, kita mempraktekkan dalam kehidupan kita atau kita mempraktekkan dalam soal-soal, itu bisa mempertahankan memori atau ingatan dalam proses belajar.
Yang keempat, hindari gangguan. Nah, di sini ketika kita mempertahankan memori, kita sebisa mungkin nyaman cara kita untuk mengingatnya. Misalnya belajar di tempat tenang atau mungkin dari teman-teman yang lain nyamannya di kamar atau di tempat-tempat luar. Nah, ini hindarilah dari gangguan-gangguan yang sulit untuk mempertahankan memori atau mengingat kembali. Nah, yang kelima, berolahraga. Dari sini, olahraga sangat penting untuk otak kita, untuk cara mempertahankan memori atau ingatan. Dari olahraga ini bisa cepat merespon atau cepat mempertahankan memori atau ingatan. Yang keenam, tidur yang cukup. Sama, kita harus pola tidur yang baik dan sehat, karena ketika kita keadaan tidak baik, itu akan sulit untuk mengingat kembali atau mempertahankan memori. Dan yang terakhir, memanfaatkan perangkat mnemonik. Dalam perangkat mnemonik ada jenis perangkat lainnya, yaitu akronim. Adalah kata yang dibentuk oleh huruf pertama dari setiap kata yang diingat. Jadi strategi ini adalah salah satu strategi yang disarankan untuk para pelajar untuk mengingat, cara mempertahankan atau mengingatkan materi-materi yang sudah didapat. Next. Baik, alhamdulillah penyampaian materi sudah selesai. Sekarang lanjut sesi pertanyaan. Aku mau nanya. Aku izin bertanya. Aku izin bertanya. Raise hand dulu boleh, jadi biar kondusif. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Bapak Ilham Ahmad Nazar, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai memori atau ingatan. Banyak studi atau banyak melihat di berita-berita atau banyak artikel tentang ingatan bisa menghilang atau tiba-tiba tidak ada atau lupa itu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita menonton misalnya konten-konten yang tidak baik ditonton seperti pornografi atau kekerasan itu, apakah itu mempengaruhi terhadap kinerja atau waktu ingatan kita? Jadi waktu ingatan kita jadi lebih pendek atau bagaimana, atau bisa menyebabkan hilangnya ingatan menjadi pikun karena terlalu banyak menonton, atau bagaimana ketika kita menonton yang seperti konten-konten kekerasan, pornografi atau itu, apakah penyebab atau dampak dari menonton yang seperti itu? Terima kasih. Baik, sama-sama kepada Ilham. Ini pertanyaannya kita tampung dulu ya. Selanjutnya, boleh Halimah. Ya, sebelumnya aku mau nanya, kan tadi ada pembahasan masalah tentang gangguan memori ya di penjelasan tentang memori. Nah, apakah di dalam gangguan memori ini bisa diatasi sama kita sendiri gitu? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kan tadi baru dijelaskan sama Saudara Hendri tentang mempertahankan ya. Nah, untuk mengatasinya apakah sama gitu? Ya, gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Halimah. Untuk selanjutnya, Kifsa, boleh pertanyaannya. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera. Jadi pertanyaan aku tuh, deja vu itu masuknya ke gangguan memori atau gimana? Itu aja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya boleh Yoni. Aku mau nanya,
Apakah emosi seseorang dalam mengingat itu dapat mempengaruhi memori kita? Jadi mood kita atau misalnya keadaan saat kita mengingat sesuatu itu bisa mempengaruhi memori kita gitu dalam mengingat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pio. Selanjutnya boleh Hilda. Aku izin bertanya, apakah yang mengidap amnesia dapat sembuh kembali seperti semula dan berapa persen kemungkinan kesembuhannya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya boleh Habib. Ya, saya izin bertanya. Maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera ya. Saya ingin bertanya, menyambung dari pertanyaannya Ilham, Halimah, sama Vio tadi. Jadi faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem memori kita gitu, yang bisa ngebuat kita lupa, baik lupa jangka panjang sama juga lupa jangka pendek. Terima kasih. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya boleh ke Fida. Assalamualaikum, izin bertanya. Pernah dengar katanya kalau ada orang yang bermasalah sama ingatannya, itu harus dijodorin lagi si kepalanya supaya balik. Itu mitos atau fakta ya? Kalau mitos apa ada alasannya, dan kalau fakta apa ada histori secara psikologisnya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya boleh silakan Miski. Izin bertanya, apa perbedaan gangguan memori dari jangka pendek dan jangka panjang? Apa perbedaannya ya? Oke, terima kasih Miski. Ini pertanyaan terakhir ya. Boleh Mega Soccer. Ya, izin bertanya, dari pengalaman saya, kadang saya tuh suka lupa sesaat gitu. Orang-orang kadang bilangnya amnesia sesaat, jadi kayak kita baru aja naruh barang terus lupa gitu. Tadi barusan naruh barang di mana ya? Terus juga kayak atau omongan kita disela sama orang lain gitu. Terus jadi lupa, tadi mau ngomong apa ya? Nah, yang mau ditanyain kenapa bisa terjadi yang kayak gitu. Padahal baru aja mau melakukan sesuatu tapi lupa gitu. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Terus sama ada obatnya nggak biar nggak terjadi kayak gitu? Gitu aja sih. Baik, terima kasih. Masih tak? Mungkin dari Lina, Fitria, atau Aksyal boleh mau menjawab dari beberapa teman-teman kita. Ya, aku mau jawab dari Kipsa dulu ya. Itu kan Kipsa tanya apakah dejavu adalah termasuk dalam gangguan memori. Nah, jawabannya itu nggak termasuk ya Kipsa. Karena pada kenyataannya kondisi dejavu itu hal normal yang bisa dialami siapa saja gitu. Termasuk orang yang sedang dalam keadaan sehat. Nah, dilansir dari beberapa informasi yang saya baca di Google, itu dejavu sendiri pastinya belum ada, maksudnya belum pasti penyebabnya itu apa, cuma memang ada beberapa faktor yang memang dapat memicu seseorang mengalami dejavu seperti itu. Baik, apakah Kifsa sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Oke. Boleh, siapa lagi Fitria?